Halo, selamat sore sobat TikTok semua. Kembali bertemu dengan saya Dr. Aldo, spesialis penyakit dalam di TikTok Live. Hari ini saya angkat tema tanya jawab tentang hasil medical check up apapun ya, kalau bisa sih yang berhubungan dengan ilmu penyakit dalam ya, biasanya tentang kalau ada pemeriksaan hasil laboratorium yang tidak normal, misalnya entah di darah tepi, misalnya HB, trombosit, atau misalnya metabolik gitu ya, kimia darah, gula darah, kolesterol, fungsi ginjal, fungsi hati, silakan ya. Atau misalnya ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang bingung nih, apa sih ini ya, ini pemeriksaan apa, ngapain saya diperiksa terus kok hasilnya tidak normal gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan bila memang sesuai dengan bidang dan kompetensi saya, nanti saya akan jawab ya. Jadi kelemahan kita tuh ya di Indonesia tuh sebenarnya ya di medical check up sini ya sebenarnya ya. Jadi banyak penyakit tuh ditemukan sudah kondisinya terlambat tanda kutip gitu ya. Entah stadiumnya udah nggak bagus gitu. Atau misalnya diabetes deh, diabetesnya ketahuan karena ternyata sudah komplikasi, dia ngerasa ada gangguan saraf, baru dia periksa, baru akhirnya ketahuan diabetes. Nah ini sebenarnya karena kita tidak rutin melakukan medical check up ya. Sangat disayangkan sekali bahwa masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas medical check up tuh hanya yang bekerja di perusahaan-perusahaan atau instansi tertentu gitu ya, karena ada fasilitas. BPJS pun sampai saat ini tidak mengcover untuk pemeriksaan medical check up. Padahal kalau misalnya suatu kondisi atau penyakit ketemunya di stadium awal, stadium dini, itu kan bisa dilakukan upaya pencegahan atau pengobatan lebih awal, ngobatinnya lebih gampang, harapan kesembuhan atau misalnya untuk mencegah komplikasi jangka panjang juga lebih bagus gitu ya. Cuman ya sayangnya begitu ya. Sama ada beberapa budaya masyarakat yang saya sering temukan juga masih takut ke rumah sakit memeriksakan, seolah-olah kalau misalnya di cek lab itu kayak sengaja ngegali-gali penyakit, jadi kayak ngada-ngada, jadinya takut untuk diperiksa lab ya, padahal kan sebenarnya tujuannya bukan itu ya. Manusia itu apalagi kalau misalnya sudah usia di atas 40 ya, ya anggap-anggap batasnya itu 40 tahun ke atas, itu sudah mulai proses degeneratif apapun ya organ-organ tubuh ya, termasuk fungsi ginjal itu secara teori ada yang bilang setiap 10 tahun ya, semenjak umur 40 ya itu turun sekitar 10 GFR-nya dari yang 10 tahun sebelumnya. Jadi ibaratnya satu GF 1 mili per menit itu turun tiap tahunnya. Jadi itu udah manusiawi sekali gitu ya. Cuman kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang lain yang bisa diatasi untuk supaya jangan komplikasi jangka panjang ya, kan sayang kalau nggak ketahuan waktu cepat. Contoh yang gampang prediabetes deh. Ya, orang kalau misalnya ketahuan gula darahnya mulai-mulai naik sedikit, kan normal di bawah 100 ya. Terus tiba-tiba dicek, gula saya kok 110 ya. Nggak ada keluhan apa-apa sih, tapi memang punya faktor resiko ya, kurang olahraga, masih kegemukan, masih merokok gitu ya. Kalau misalnya sudah kedetek kayak begitu ya, dikonsulkan ya, terus sudah diarahkan gaya hidupnya lebih bagus lagi ya, atau mungkin dapat obat cuman ringan, dosis kecil satu macam aja, metformin misalnya, untuk memperbaiki resistensi insulinnya, itu bisa kembali normal, kembali jadi kondisi sehat lagi ya, masih reversible, masih kebalikan. Terus apalagi misalnya yang bisa sangat membantu ya sebenarnya ya, ginjal ya, ginjal udah apa namanya, kalau misalnya ketahuannya udah deket-deket stadium 5 ya, karena sakit ginjal kronik tuh jeleknya muncul gejala di badan tuh kadang di atas stadium 3 baru muncul gejala. Stadium 1, stadium 2 atau stadium 3 awal tuh pasiennya sehat-sehat aja. Ditanya kencing ada masalah nggak? Ada masalah. Nah, itu kalau nggak medical check up kan nggak ketahuan kalau ternyata dia udah punya penyakit ginjal kronik itu. Jadi sangat banyak sebenarnya ya. Oke, ini saya lihat sepertinya sudah ada yang mulai bertanya. Mungkin saya langsung jawab aja ya. Oh, ini dari Reynaldi Wisnu. Dok, saya diabetes dan hipertensi kali maksudnya ya. Enaknya medical check up apa saja dan setiap bulan? Nah, ini tergantung ya. Kalau misalnya diabetesnya sudah terkontrol ya, biasanya yang rutin tiap bulan itu paling ya kadar gula darah ya, gula puasa atau gula sewaktunya gitu ya. Kalau misalnya HbA1c itu yang untuk melihat kontrol gula 3 bulanan itu cek rutin 3 bulan. Kalau misalnya belum bagus hasilnya ya, kan target tuh di bawah 7 ya rata-rata,
Kalau misalnya belum sampai target ya per 3 bulan dicek. Tapi kalau sudah mencapai target dan bagus terus nggak ada keluhan, boleh tuh 6 bulan sekali ya, lumayan lah ngirit-ngirit dana untuk medical check up gitu ya. Terus kolesterol, asam urat, fungsi ginjal, ya kalau memungkinkan paling enggak sih 1 tahun sekali kalau misalnya nggak ada masalah gitu ya. Terus termasuk pemeriksaan fungsi jantung ya, rekam jantung ya, terus juga apalagi biasanya yang standar-standar aja sih sebenarnya ya, kalau misalnya terkait metabolik itu ya, tadi kolesterol ya, asam urat ya, itu kalau misalnya nggak ada kelainan sih setahun sekali cukup ya, yang penting gaya hidup sehat tetap dipertahankan. Ini dari ada pertanyaan lanjutan ya, dari yang sama, medical check up itu jenisnya apa aja, mulai dari ini wawancara sebenarnya. Kalau kalau medical check up yang benar itu sebenarnya dokternya mulai dari wawancara riwayat medisnya gitu ya, sampai ke riwayat keluarga ada penyakit apa aja gitu ya, terus melakukan pemeriksaan fisik setelah itu ya. Dan pemeriksaan fisik tuh nggak cuman ya diperiksa pakai stetoskop, enggak ya, mulai dari status gizi ya, ditimbang, diukur tinggi gitu ya, terus pemeriksaan mata ya, mendetail ya, pemeriksaan fisik mendetail ya, status nutrisinya dikaji. Nah kemudian pemeriksaan lab ya, nanti ya kalau mau lengkap main langsung cek semua ya silahkan aja, tapi kalau misalnya dananya terbatas biasanya nanti disesuaikan dengan faktor resiko dari wawancara riwayat medisnya gitu ya. Ya sama sesuai dengan umur gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh gampang ini deh, perempuan usianya 40 tahun gitu ya, dia misalnya ada riwayat keluarga yang punya kanker payudara misalnya. Nah mungkin nanti medical check upnya kalau misalnya dananya ada ya sekalian untuk screening gitu ya, ada benjolan apa enggak misalnya dengan USG payudara atau misalnya mamografi. Tapi kalau misalnya nggak ada riwayat apa-apa ya, selama ini periksa juga bagus-bagus aja gitu ya, nggak pernah teraba benjolan, ya mungkin tidak usah buru-buru untuk screening kanker payudara secara pemeriksaan khusus gitu. Nah itu makanya pentingnya wawancara pada saat medical check up tuh itu. Jadi nggak cuman asal periksa lab aja ya. Jadi macam-macam ya, nanti juga sampai ke ronsen paru-paru ya, apalagi kalau misalnya punya faktor risiko misalnya merokok atau kerja di area yang banyak polutannya ya, pertambangan misalnya. Nah itu kan pertimbangannya beda-beda, jadi belum tentu bisa dipukul rata. Tapi kalau yang standar yang biasanya sering ada di paket-paket itu kan ya tentang kesehatan jantung ya, rata-rata sih ngarahnya ke penyakit degeneratif tuh ya, ada diabetes, fungsi ginjal, kolesterol, kesehatan jantung ya, termasuk biasanya rekam jantung, ronsen, treadmill kayak gitu-gitu ya. Ini ada, nah, saya cari dulu ya yang terkait medical check up. Waduh, ada yang malah nanya saya udah punya istri. Saya sudah punya istri, anak satu ya. Biaya, nah kalau biaya tergantung paketnya ya, ini aja ya, studi banding aja sih kalau menurut saya ya. Kadang-kadang lab-lab yang besar itu punya paket-paket ya, jadi misalnya paket kesehatan jantung, paket kesehatan ginjal, paket umum gitu ya, atau kalau misalnya mau diperiksa dokter biasanya sekalian tuh ada paket medical check up di rumah sakit ya. Itu tiap rumah sakit beda-beda, dan makin banyak item yang diperiksa ya tentu makin mahal lah. Kalau pemeriksaan lab, setahu saya satu itemnya harganya variasi ya. Kalau yang standar-standar tuh kayak lab kimia darah sekitar 30.000 sampai ya paling mahal di atas 50.000 ada sih per itemnya gitu ya. Jadi ya siapkan dana sekitar ratusan ribu sampai ya bisa juta ya, tergantung jumlah pemeriksaan yang diperiksanya gitu ya. Lanjut dulu ya. Dok, kreatinin normal berapa? Apakah obat kolesterol bisa tingkatkan angka kreatinin? Jadi kreatinin normalnya rata-rata sih kalau di lab ya, ada yang bilang batas atasnya itu 1,1 sampai 1,3. Nah tapi sebenarnya harus hitung EGFR gitu loh. Jadi kalau misalnya kita cek nih ya, orang tua saya usia 70 tahun diperiksa kreatininnya 1, di atas kertas 1 itu normal gitu. Tapi ketika dicocokkan dengan usia angka 1 tersebut, terus dihitung EGFR-nya, ternyata EGFR-nya di bawah 60. Nah berarti itu kan sebenarnya sudah ada kondisi penyakit ginjal kronik, mungkin stadium 3 awal gitu ya. Jadi kalau untuk pengen tahu fungsi ginjal, sebenarnya lebih kita lihat ke EGFR-nya, nggak cuma angka kreatinnya. Jadi angka kreatinin itu memang kita pakai untuk dimasukkan ke rumus EGFR ya. Klik aja tuh di Google ya, EGFR kalkulator gitu, ginjal, kidney gitu ya, nanti keluar tuh, nanti masukin usia ya,
terus angka kreatininnya berapa, laki-laki atau perempuan, terus ada yang pertanyaan rasnya ya, kulit hitam atau bukan ya, kan kita bukan ya, bukan black race, jadi tulisnya yang non black gitu ya. Dan cari untuk pemeriksaan EGFR itu yang kriteria CKD-EPI. Nah itu saya sempat ada bikin VT ya, video TikTok tentang itu. Cari aja di playlist TikTok saya, playlist ginjal gitu ya, itu ada tentang EGFR ya, silakan nanti ditonton. Terus obat fenovibrat bisa tingkatkan angka kreatinin? Mestinya enggak sih ya, enggak ada efek ke sana sih ya. Lagi pula kan orang minum fenovibrat jarang yang terus-terusan banget ya. Kalau misalnya trigliseridnya sudah kembali ke normal ya kita stop gitu. Jadi fenovibrat biasanya bukan yang diminum terus-terusan kayak jangka panjang gitu ya. Medical check up hanya di lab atau ada konsultasi dengan dokter? Bisa dua-duanya ya. Kalau misalnya cuma mau lab darah doang, ya itu kan yang sering kali dilakukan oleh orang-orang gitu ya, cuma periksa darah aja gitu. Tapi kalau saran saya sih supaya lebih terarah gitu ya, jadi nggak buang duit percuma semuanya dibombardir periksa gitu. Padahal mungkin nggak perlu-perlu amat. Mendingan konsultasi dokter dulu gitu. Jadi nanti kan diwawancara, dicari tahu faktor-faktor resiko, riwayat pengobatan sebelumnya. Nah nanti baru dokternya, oh kayaknya yang urgent diperiksa sekarang ini gitu ya. Tapi kalau opsional, kalau darahnya lebih ya periksa yang ini, untuk screening juga bisa gitu loh ya. Sampai ada medical check up untuk sebelum menikah ya, sebelum menikah itu pun juga ada gitu loh ya. Jadi penyakit-penyakit yang menular secara seksual ya, misalnya hepatitis, kemudian HIV gitu ya, penyakit kayak sifilis gitu, VDRL itu kadang-kadang dicek juga. Terus sekarang juga lagi ramai yang screening ini ya, penyakit-penyakit yang berhubungan genetik yang bisa diturunkan ke anak ya, talasemi misalnya ya kan, kasihan kalau anaknya sampai talasemi itu harus transfusi dari kecil. Nah, banyak macam. Makanya nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya kalau saran saya sih cari yang ada konsultasi dokternya dulu. Tanya, "Dok, saya dengan kondisi gini ya, keperluan medical check up-nya hanya sekedar ingin tahu saja kah, atau punya faktor risiko orang tua misalnya sakit ABC misalnya, atau saya mau nikah." Nah itu nanti disesuaikan item-itemnya, jadi biar nggak buang uang percuma ya, karena lumayan biayanya ya, makanya BPJS juga nggak cover. "Dok, saya check up ketahuan hiperagregasi, terus dikasih obat pengencer darah, sampai kapan saya minum obatnya?" Nah ini pertanyaan bagus. Saya nggak tahu ya, orang kalau dicek hiperagregasi itu nih dia periksa apa nih? Soalnya ada banyak ya sebenarnya kita bisa tentukan. Tapi mungkin yang tes agregasi secara umum kali ya, kayak yang ADP gitu ya. Ini eh, kalau saya pribadi sih panduannya, ya jujur saya mesti baca baca lagi ya, apakah ada yang terbaru apa enggak. Tapi biasanya kalau misalnya masalah kekentalan darah, kita lihat juga nih orangnya faktor resikonya nih banyak gak ya. Jadi kalau kekentalan darah itu nanti akan dikaitkan dengan faktor resiko kena penyakit jantung dan pembuluh darah biasanya ya. Jadi akan dikaitkan dengan resiko dia mengalami trombosis. Trombosis tuh darahnya apa, saking kentalnya jadi gampang membeku gitu ya. Nah kalau membekunya ini di jantung kena serangan jantung, kalau bekunya di otak kena stroke gitu ya, kalau bekunya di pembuluh darah yang lain ya bisa kalau di paru bisa jadi sesak napas, bisa menimbulkan kematian juga yang di paru. Nah kayak gitu sebenarnya dikaitkannya. Kalau misalnya dia darahnya kental tapi tanpa faktor resiko apa-apa gitu ya, setahu saya sih mestinya sih nggak langsung buru-buru harus seumur hidup gitu ya, kecuali kalau misalnya nilainya mungkin ekstrim gitu. Nah ini agak susah sih saya kalau menjawabnya kalau misalnya nggak tahu data lengkapnya, dan juga hasil labnya itu separah apa gitu tingkat hiperagregasinya. Tapi kalau misalnya memang banyak faktor resiko ya, bahkan kadang kita nggak perlu cek tes agregasi misalnya ya. Jadi pada beberapa panduan kayak orang diabetes nih, udah punya sakit gula, darah tinggi, kolesterol, nah itu udah kita anggap dia faktor risiko kardiovaskulernya tinggi dan kemungkinan akan sangat risiko tinggi punya hiperagregasi. Itu tanpa kita periksa tes agregasi darah itu kita kasih ya. Jadi ada istilahnya penilaian resiko kardiovaskuler. Kalau misalnya tinggi skornya, itu kita kasih pengencer darah tanpa kita harus periksa hiperagregasi. Jadi ya tergantung dulu itu periksanya untuk apa dulu ya. Kreatinin saya 1,4. Nah, ya ini sih kalau 1,4 di atas 1,3 ya, biasanya sih memang EGFR-nya udah turun. Jadi kalau misalnya ada peningkatan kreatinin seperti ini, kan curiga ada gangguan ginjal ya. Dilihat dulu ya penyebabnya apa ya. Jadi jangan langsung buru-buru panik. Kalau misalnya ini bulan puasa misalnya contoh ya gitu ya. Bukan berarti puasa itu jelek, tapi ada beberapa pasien itu
sensitif ya. Jadi ginjalnya ya mungkin karena misalnya memang dulu pernah cedera atau ada faktor resiko tertentu, kalau dia nggak minum ya dalam jangka waktu yang agak lama sedikit, itu langsung kayak sedikit dehidrasi, ginjalnya kena gitu ya. Nah kalau misalnya gangguan ginjalnya ini sifatnya akut, biasanya kalau faktor akut penyebabnya tuh diatasi. Jadi contoh ada infeksi ya, infeksi bikin bikin ada gangguan fungsi ginjal sesaat, atau misalnya ada pembengkakan ginjal karena ada batu yang nyangkut bikin nyeri gitu ya, jadi ginjalnya bengkak, air kencing nggak bisa turun, mampet, ginjalnya bengkak jadinya karena kena ada batu di bawah. Nah itu kalau diatasi dengan cepat faktor-faktor akut seperti itu, atau tadi yang saya bilang dehidrasi terus diganti cairan tubuhnya gitu ya, itu bisa kembali normal lagi. Makanya definisi pengertian dari penyakit ginjal kronik adalah kalau 3 bulan ya kita ikutin terus ya EGFR-nya ya, jadi kreatininnya kok nggak ada perbaikan ya, terus kita udah cari-cari faktor penyebab akut nggak ada gitu ya, terus dipantau, wah dia menetap terus nih 1,4 kreatinin bulan pertama, bulan kedua 1,4, bulan ketiga, nah udah sampai 3 bulan, nah itu baru kita klasifikasikan sebagai penyakit ginjal kronik. Nah kalau misalnya udah penyakit ginjal kronik, nanti targetnya biasanya sih sudah agak susah ya untuk mengembalikan ke normal. Targetnya adalah menjaga supaya dia jangan naik kelas ya. Penyakit ginjal kronik itu ada 5 stadium, 1, 2, 3, 4, 5. Stadium 3 dibagi 2, 3 awal, 3 lanjut gitu ya. Nah itu targetnya kalau PGK, penyakit ginjal kronik, kita jaga jangan sampai dia naik kelas gitu. Jadi ya udah, jangan sampai tensinya tinggi, jangan sampai gula darahnya tinggi, harus cukup cairan, jangan sampai dehidrasi, jaga jangan sampai infeksi gitu ya, macam-macam ya. Yang berat badannya masih berlebihan diturunkan, karena obesitas juga berhubungan dengan penyakit ginjal kronik sekarang penelitiannya gitu loh, macam-macam ya. Jadi ini kreatininnya agak tinggi, kenapa dulu harus dicari tahu penyebabnya, ini masalahnya lebih ke akut atau ke kronik ya, periksain lebih lanjut ke dokter ya. Ini pertanyaannya sebenarnya macam-macam banget. Cuman saya coba cari yang berhubungan dengan medical check up dulu ya. Nanti di kira-kira 15 menit terakhir saya akan bahas pertanyaan yang lain yang saya anggap menarik ya. Oh, ini dia lanjut ya. Saya pasien sindrom nefrotik, Dok, dalam masa pengobatan. Oh, kalau misalnya sindrom nefrotik itu kan ya sebenarnya sih nanti jatuhnya biasanya lebih ke penyakit ginjal kronik ya. Gitu. Nah, itu kalau harus dioptimalkan ya pengobatan nefrotiknya ya. Kan targetnya itu jangan sampai albumin urianya tinggi gitu ya, harus sampai di bawah 30 ya, kebocoran protein yang dari ginjalnya itu. Ya kalau misalnya masih tinggi terus ya, harus konsultasi ke dokter spesialis ginjalnya untuk optimalisasi imunosupresannya biasanya ya. Kalau misalnya masih belum optimal ya mungkin mesti diganti atau dinaikin dosisnya supaya dia proses autoimun yang ke ginjalnya, glomerulonefritisnya berhenti, jadi fungsi ginjalnya nggak makin turun ya. Dok, hasil lab dahak saya negatif, tapi kok saya batuk terus-menerus ya? Saya sudah bolak-balik berobat. Oh, ini maksudnya tes dahak untuk TBC kali ya. Nah, kalau misalnya tes dahak untuk TBC itu kita periksa BTA namanya ya. BTA sputum, sputum itu dahak. BTA tuh basil tahan asam. Jadi kuman TBC itu dia bentuknya kayak basil, basiler tuh apa ya? Batang gitu ya, kayak batang ya. Terus nanti dikasih pewarnaan Sil Nielsen namanya di lab. Nah, itu kategorinya basil tahan asam. Jadi kalau misalnya TBC ya, ini saya tidak periksa fisik Anda, saya tidak ketemu langsung gitu. Jadi ini brainstorming aja ya. Kalau misalnya pasien gejalanya ngarah ke TBC banget nih, batuk berdahak lebih dari 2 minggu gitu ya, apalagi ada riwayat batuk berdarah misalnya, nafsu makan menurun, berat badan juga tambah turun, belum lagi kalau memang terpapar ada riwayat kontak dengan orang yang sedang pengobatan TBC misalnya, kemudian juga punya faktor risiko ya, biasanya kan orang TBC itu daya tahan tubuhnya sedikit lebih lemah ya, entah dia kurang gizi sebelumnya, atau misalnya pasien HIV, atau pasien diabetes yang gulanya tidak terkontrol gitu ya, ada semua itu. Terus ronsennya ini di foto khas gitu ya, kalau TBC itu khasnya dia ini dahaknya tuh ada di atas-atas. Jadi tulisannya terdapat infiltrat di apex tuh kalau baca ronsen toraksnya. Nah kalau misalnya atau misalnya ada tulisan terdapat kavitas, kavitas itu rongga ya, jadi anggap aja paru-parunya tuh bolong gitu ya, ada luka akibat kuman TBC. Nah kalau misalnya ada temuan yang khas seperti itu, sekalipun dahaknya negatif, itu akan kita anggap sebagai TBC. Jadi kriteria TBC itu ada dibagi dua, TBC dengan dahak ketemu kumannya,
sama TBC nggak ketemu kumannya dari dahak alias BTA negatif itu ada ya. Kenapa? Karena memang susah gampang ya untuk dapat kuman TBC. Bahkan dari penelitian itu lebih dari 50% kalau nggak salah malahan ya dari pasien-pasien yang diperiksa dahak gitu ya itu nggak dapat kumannya, tapi gejalanya khas, diobatin TBC membaik sembuh gitu loh ya. Saya nggak tahu Anda ini beneran TBC apa enggak karena saya nggak tahu riwayatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada gejala klasik TBC, terus dahaknya juga negatif, ya udah jangan berkutat di diagnosa TBC terus ya. Cari kejar ke diagnosa yang lain ya. Penyebab batuk kan banyak banget gitu ya. Susah juga sih saya mengelaborasinya di sini ya. Dok, kapan cek statin C? Oh, si statin C kali maksudnya. Ini kalau untuk penggunaan klinik sehari-hari jarang sekali ya. Si statin C ini dia untuk menghitung laju filtrasi glomerulus. Jadi apa ya? Fungsi penyaringan ginjal ya, yang paling akurat sebenarnya. Nah, cuman karena metodenya susah, terus makan biaya dan lab yang bisa periksain ini juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi biasanya nggak kita pakai secara metode umum gitu. Biasanya seringnya dalam ranah penelitian. Tapi memang setahu saya sudah ada beberapa lab komersial yang membuka layanan seperti ini. Ya silakan sih, karena biayanya lebih tinggi setahu saya gitu ya. Ini akan lebih akurat lagi sih untuk menggambarkan fungsi ginjal gitu ya. Meskipun bedanya nggak terlalu banyak lah dibanding ukur IGFR pakai kreatinin yang biasa gitu ya. Tapi ya silakan aja kalau pengen akurasinya makin bagus untuk menggambarkan fungsi ginjal, pakai sistatin C paling bagus. Kemudian belum ada yang ini lagi ya. Oke, saya runut lagi ke atas untuk jawab pertanyaan yang di luar ini lab ya. Makanan yang baik untuk diet penderita diabetes. Jadi diet gizi seimbang sesuai perhitungan kebutuhan kalori sebenarnya. Jadi kalau kita bicara ideal makanan diabetes itu bukan yang nggak boleh makan. Nasi boleh, kentang boleh, mie boleh, silakan aja. Cuman karbohidratnya harus dihitung. Nah, ngitung nih susah-susah gampang kalau mau ideal ke ahli gizi. Cuman kan ribet, nanti mesti nimbang berasnya berapa gram. Itu kan repot kan tiap hari kayak gitu. Kalau misalnya saya sih lihat-lihat pasiennya ya. Ini perlu turunkan berat badan juga nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien diabetes itu prinsipnya dia kelaparan nggak boleh, karena nanti kalau misalnya dia kelaparan justru badannya akan membentuk benda keton ya, lemaknya dipecah-pecah untuk membentuk gula sehingga badannya makin kurus nanti, terus bisa keracunan keton ya yang kita sebut ketoasidosis. Makanya kelaparan nggak boleh, justru orang diabetes kalau nggak makan malah bahaya ya. Tapi kekenyangan sebaiknya jangan gitu ya. Saya selalu bilang begini ke pasien, tubuh kita tuh pinter, kalau dia butuh nutrisi, butuh kalori, dia akan sinyal ya, sel-sel kita akan merasa lapar sehingga kita merasa lapar. Tapi kalau misalnya sudah cukup apa yang masuk ke kita, ya laparnya hilang ya. Dibedakan ya, laparnya hilang bukan berarti kenyang. Kalau kenyang itu sebenarnya udah kelebihan sampai kita kan begah gitu ya. Nah jadi makanlah sampai laparnya hilang, saya selalu bilangnya seperti itu. Jadi dietnya dikurangin bertahap tuh. Kalau misalnya pasien-pasien yang baru ya, saya biasa makan nasi 3 centong gitu ya, misalnya yang kuat makan nasi gitu ya, apalagi nasi pakai mie, wah mantap deh tuh, makin banyak karbohidratnya gitu ya. Dikurangin bertahap ya, jadi dikurangin 1/3 centong dulu. Ini masih cukup bisa terima nggak badan, masih bisa aktivitas nggak, oh masih bisa, kurangin lagi sampai nanti dapat jumlah yang paling sedikit yang dia bisa toleransi, yang dia tidak kelaparan tapi juga nggak kekenyangan gitu loh ya. Sama hindari karbohidrat simple, kita bilang ya. Karbohidrat simple itu apa ya? Gula-gula ya, gula-gula simple, sirup misalnya ya, permen, terus apa namanya, ya kayak coklat-coklat yang manis-manis gitu, itu hindari deh ya, yang gula-gula simpel yang pokoknya begitu dikonsumsi itu langsung gulanya gampang banget masuk ya. Jadi pakailah karbohidrat kompleks. Nah karbohidrat kompleks ini biasanya banyak di gandum, kacang-kacangan, terus yang seratnya tinggi sayur ya, sayur-sayur gitu ya. Nah itu bikin kita perut merasa kenyang lebih lama tapi menaikkan gula darahnya sedikit. Jadi fokusnya ke sana. Lemak secukupnya ya, ingat pasien diabetes tuh sering sekali lemaknya tinggi juga ya, kolesterolnya tinggi. Jadi lemak bukan berarti nggak boleh, kita tetap butuh lemak ya untuk produksi hormon segala macam. Itu kita tetap butuh lemak tapi dibatasi ya, secukupnya, jangan berlebihan ya. Protein juga ya secukupnya ya, jadi tetap boleh makan gitu ya. Makan harus makan. Pasien diabetes jangan takut makan. Saya malah lebih takut pasien diabetes tidak makan ya. Kepala nyut-nyutan banget obatnya. Ini sakit kepala, waduh, ya beli anti nyeri umum aja dulu sementara gitu ya. Jadi misalnya
terserah cari yang dijual bebas kan paracetamol ya, mereknya apapun ya, ada Panadol, Bodrek, silakan dikonsumsi. Tapi kalau misalnya dalam 2 hari 3 hari nggak ada perbaikan, periksa deh ya. Sakit kepala tuh penyebabnya macam-macam banget ya, mulai dari gangguan THT ya sampai gangguan tekanan darah misalnya, atau misalnya penyakit yang lain, sampai gajian tanggal tanggal tua maksudnya belum belum gajian juga bikin sakit kepala gitu ya. Jadi periksa aja ke dokter kalau misalnya berlanjut ya. Lanjut dulu lagi tadi kayaknya cara merawat ginjal. Oh ya, cara merawat ginjal ya tadi ya. Jadi ginjal kita itu sangat sensitif, bisa gampang kerusakan ya kalau aliran kencingnya nggak lancar, ada sumbatan. Jadi jangan sampai ada terbentuk batu gitu ya. Supaya nggak terbentuk batu ginjal, minum harus cukup, jangan sering nahan-nahan pipis sehingga kristalnya memadat gitu ya. Kemudian jagalah tekanan darah ya, tekanan darah juga nggak boleh tinggi ya. Kalau punya darah tinggi cepat dikontrol entah dengan gaya hidup atau dengan obat gitu ya. Gula darah juga ya dikontrol, jangan sampai gulanya tinggi-tinggi terus. Kemudian ya dia check up gitu ya. Kalau misalnya semua faktor resiko itu nggak ada ya, tapi masih ada penurunan progresif, apalagi misalnya proteinnya positif terus gitu ya, itu harus diperiksa ke arah apakah ini ada radang ginjal ya atau glomerulonefritis, nah macam-macam. Tapi panduan umumnya sih seperti itu, termasuk kalau punya penyakit apa asam urat. Nah asam urat itu kan juga bisa bikin gangguan ginjal. Kalau asam uratnya tinggi, turunin asam uratnya gitu loh ya. Jadi macam-macam sih ya, intinya kontrol metabolik ya, kontrol gaya hidup, cukupi minum ya, jangan sering nahan pipis gitu ya. Sering infeksi itu perempuan ya, karena lebih mudah untuk nahan pipis gitu ya. Kemudian saluran saluran kencing itu kan lebih pendek, jadi kumannya jalannya untuk sampai ke kantong kemih itu lebih cepat gitu dibanding laki-laki. Laki-laki kan masih ada saluran lagi yang panjangnya ya, jadi ya lebih gampang perempuan untuk kena infeksi saluran kemih. Itu juga kalau sering-sering infeksi bisa ganggu fungsi ginjal ya. Lanjut lagi, dok mau tanya, laki-laki kalau sakit pipis kira-kira kenapa? Paling sering ya infeksi gitu ya. Jadi nah ini masih nyambung ke yang tadi ya. Kalau infeksi saluran kemih ini lucu, kalau pada perempuan seringkali itu asimptomatik. Jadi dicek dari air pipisnya kumannya ada nih ya, radang saluran kemih ada, tapi tidak menimbulkan keluhan. Andai kata keluhan paling anyang-anyangan ringan, kecuali kalau infeksinya udah berat gitu ya, sampai ke ginjal gitu misalnya, baru tuh dia merasa sakit. Tapi kalau laki-laki infeksinya baru sedikit ya, kena di kantong kemih, wah itu langsung sakit gitu. Jadi sakit pipis paling sering satu karena infeksi, nomor dua batuk biasanya paling sering ya, atau ada trauma, cedera, terbentur, apapun lah itu ya. Dok, saya dua kali masuk UGD dan dirawat karena sakit kepala hebat. Tapi hasil MRI kepala bagus. Kalau hasil MRI bagus berarti secara struktur otak ya. Saya anggapnya ya, secara struktur otak berarti nggak ada masalah. MRI-nya juga kadang bisa melihat pembuluh darah, berarti pembuluh darah otak mudah-mudahan sih nggak masalah ya. Meskipun ada pemeriksaan namanya MRI yang untuk lebih ke pembuluh darah. Nah, berarti ya cari penyebab yang lain kalau begitu ya. Contoh yang sering kelewatan apa nih? Sinusitis ya, ternyata punya sinusitis ya, sakit kepala kronik gitu ya. Nggak diobatin sinusnya, jadi gitu ya. Terus apa, gigi ya, ada gigi geraham bungsu impaksi ya, dia mau lo suka nyut-nyutan jadinya sakit kepala terus. Punya ini glaukoma tuh apa, peningkatan tekanan bola mata gitu ya, karena misalnya ada riwayat katarak atau yang lain, itu juga bisa bikin sakit kepala. Jadi banyak sekali ya. Ya kalau misalnya memang dokter sarafnya udah periksa macam-macam, bahkan sampai pemeriksaan yang canggih macam MRI, disimpulkan nggak ada masalah di susunan saraf pusat, ya udah ya, coba cari diagnosa banding yang lain ya. Dok, untuk obat pengencer darah apa obat yang bagus? Tergantung kasusnya ya. Jadi obat pengencer darah itu kita bagi dua macam, satu yang anti trombosit, satu lagi yang untuk bagian kaskade koagulasi ya. Silakan lihat video TikTok saya yang tentang baca hasil lab part 2, itu saya bahas tentang pembekuan darah gitu ya. Jadi pembekuan darah itu kan satu ngelewatin tahapan trombosit, nomor dua membentuk jaring-jaring fibrin ya akibat kaskade koagulasi. Jadi obat pengencer darah dibagi dua, satu yang hambat di fase pertama, satu yang hambat di fase kedua. Nah nanti disesuaikan tuh sama kondisi pasiennya. Contoh kalau misalnya dia riwayat serangan jantung gitu ya, serangan jantung itu kan terbentuk trombus ya, trombus. Jadi trombositnya beragregasinya gampang ya, sehingga menyumbat. Nah itu dikasih trombosit gitu ya. Jadi misalnya dapat golongan asetil salicylic acid ya, mereknya macam-macam, miniaspi, ascardia, aspilet, kardioaspirin, banyak banget ya. Atau dikasih yang golongan anti ADP seperti clopidogrel ya, ticagrelor gitu ya.
Nah, itu golongan yang anti trombosit. Nah, kalau misalnya dia misalnya ada riwayat deep vein trombosis ya, riwayat kakinya bengkak karena penyumbatan pembuluh darah di kaki misalnya gitu ya. Atau pasien-pasien COVID ya, pasca COVID dicek D-dimernya tinggi, ada riwayat emboli paru misalnya. Nah, itu mesti dikasih antikoagulan ya yang menghambat pembekuan darah yang untuk ke fibrinogen ya. Jadi beda-beda. Ya banyak macamnya gitu ya. Ini mesti dokternya sih menentukan ya, lebih cocoknya yang mana. Dok, kenapa kalau angkat berat beban berat, jantung sakit? Apakah itu termasuk gejala penyakit jantung? Nah, ini sebenarnya saya agak meragukan sih ya, jantung sakit. Maksudnya dadanya sakit gitu, nyenut gitu ya. Mungkin seperti itu kali ya. Kalau misalnya sakitnya tajam, itu justru malah curiganya ke otot ya. Apalagi ini lagi ngangkat beban berat gitu kan, ada kontraksi dari otot-otot. Ya biasanya itu ada spasme ya, mungkin karena gerakannya salah atau gimana. Jadi otot interkoste atau otot dadanya itu spasme, dia tegang gitu ya. Kalau misalnya jantung tuh nyerinya bukan tajam nyenut begitu ya. Kalau jantung atau yang kita sebut dengan angina pectoris itu dia rasanya berat ya, berat di dada tengah gitu ya, dan menjalar ya, biasanya seringnya ke leher, ke lengan kiri, ke pundak gitu ya. Ada juga yang bilang rasa seperti dipelintir tapi dia nggak bisa lokalisasi, makanya dada tengah aja dok, agak ke kiri gitu ya, bisa disertai keringet dingin sampai bajunya basah. Nah itu baru kita curiga ke jantung. Tapi kalau nyut terus dipengaruhi dengan gerakan tertentu, apalagi pas sambil ngangkat, itu biasanya otot ya, biasanya otot. Belum tentu ya, belum tentu jantung. Diperiksain dulu aja ya. Dok, kalau hasil eliminasi badannya, baunya berbeda dari biasanya dan sudah berlangsung lebih dari 1 bulan. Ini saya nggak terlalu ngerti pertanyaannya. Maksudnya hasil eliminasi, maksudnya bagaimana ya? Mungkin boleh diperjelas lagi pertanyaannya. Dok, bekas luka tarik benang di wajah bengkak dan biar cepat kempes. Waduh, ini balik ke dokter yang masang benang deh kalau gitu. Saya nggak berani untuk kasih rekomendasi, tapi kalau misalnya ada pembengkakan, nomor satu sih kompres ya, kompres aja dingin dulu ya, itu cara paling cepat dan awal untuk mengatasi pembengkakan, bengkak apapun, apalagi kalau karena trauma ya, benturan atau apa ya. Dok, kenapa siang-siang saya mual-mual ya, sahur pakai mie instan doang, saya wanita. eh Sahur pakai mie instan ya kurang bagus tuh ya, pemilihan menu sahurnya kalau menurut saya ya. Jadi sahur itu harus yang betul, dalam arti kata usahakan cukup serat gitu ya. Jadi ini mual-mual kemungkinan besar sih ya mungkin lambung gitu ya, lambung ya. Dan mie itu kan kalau misalnya pada orang yang punya bakat lambung itu bisa bikin begah ya, otomatis nanti bisa jadi ada mual segala macam ya. Coba menu sahurnya diganti deh. Masa tiap sahur makan instan itu satu cepat lapar lagi nanti ya, nomor dua kurang serat itu ya, plus mie instan garamnya banyak, jadi akan mempercepat Anda untuk haus ya. Jadi salah satu cara untuk mengurangi haus itu jangan banyak garam, kurangin deh garamnya, itu nanti rasa hausnya juga berkurang. Dok, orang kena asam urat beneran nggak boleh makan bayam? Boleh makan ya, kan makan bayamnya juga nggak satu jerigen kan. Ya ini mitos ya, asam urat dari sayur tuh ada memang, tapi sedikit ya, kecuali Anda makannya banyak sekali gitu ya, sampai sayurnya mungkin 5 piring gitu, baru deh asam uratnya naik. Utamanya itu justru dari jeroan ya, yang paling tinggi, daging-daging merah, sirup-sirup manis, itu justru yang harus dihindari ya. Jadi jangan takut makan bayam tapi rendangnya 3 biji, nah itu langsung kumat asam uratnya nanti ya. Pas USG kata dokter ginjal saya masih oke, jaringan bagus, cuma ada kebocoran. Ya itu berarti aktivitas nefrotiknya gitu ya, imunnya belum kesupres yang benar, makanya masih ada kebocoran. Ya coba ditanya lagi, masih bisa ada optimalisasi dari obatnya nggak ya. Dok, kalau perut membesar tiba-tiba itu kenapa ya dok? Wah, ini kalau nggak periksa perutnya secara langsung rada susah sih. Ini membesarnya itu karena tiba-tiba ada terisi cairan atau yang kita sebut asites, atau ada pembesaran organ di dalam ya, misalnya limpanya bengkak atau hatinya bengkak, atau tumor dalam perut, mana tahu gitu ya. Atau hanya sekedar ini begah ya, meteorismus kita sebutnya ya, karena banyak gas, macam-macam. Mesti diperiksa nih. Mohon maaf saya nggak bisa jawab ya. Datang aja ke dokter ya. Dok, apa kalau punya sakit mah apakah boleh mengikuti puasa? Boleh dong, boleh lah, boleh. Bahkan dari penelitiannya, orang yang punya sakit mah atau GERD itu ketika melakukan puasa keluhannya berkurang. Kenapa? Ya karena yang biasanya ngerokok nggak ngerokok gitu ya. Yang apa namanya, yang biasanya emosi mahnya
dipicu banyak karena stres, ini karena lagi bulan suci emosinya bisa lebih baik gitu ya, manajemen emosinya jadi mahnya berkurang ya. Terus yang tadi makannya nggak teratur, maksudnya ini nggak teratur bener-bener ekstrim gitu ya, bahkan mungkin makan cuma 1 kali sehari, ini gara-gara bulan puasa kan sahur sama buka malah jadi teratur gitu ya. Jadi silakan ya, kalau mahnya aman-aman aja silakan puasa ya, insya Allah sih mudah-mudahan aman-aman aja. Nah, ini ada pertanyaan medical check up lagi ya. Usia 39 tahun, cek gula darah puasa 104, tinggi apa normal. Jadi kalau misalnya hasilnya seperti ini baru sekali periksa ya, saran saya coba deh perbaiki pola hidup dulu. Misalnya lagi sering makan manis-manis, coba dikurangin dulu ya, olahraga dulu. Dalam 2 minggu coba cek ulang. Kalau misalnya memang masih di atas 100 tapi masih di bawah 126 ya, jadi antara 100 sampai 126 ya, itu masuk kategori prediabetes. Nah, cuman prediabetes bisa kembali normal ya, caranya ubah gaya hidup ya, ubah gaya hidup. Kalau misalnya masih gemuk, turunkan berat badan ya. Kalau misalnya kurang gerak ya, aktivitas fisiknya kurang, tingkatkan olahraga rutin ya, kurangin yang manis-manis kayak gitu ya. Dok, sedot lemak efek efek jangka pendeknya, wah ini saya tidak berkompeten untuk menjelaskan ini ya, saya bukan dokter bedah plastik atau gimana ya, saya takut salah jawab. Ini saya jadi pengen baca-baca jadi soal sedot lemak. Dok, apakah orang tekanan darah rendah bisa terkena ginjal? Sekarang pertanyaannya definisi tekanan darah rendah itu gimana gitu ya. Jadi ginjal itu supaya aliran ke ginjalnya bagus, dia butuh tekanan arteri rata-rata ya. Jadi ginjal itu kan ada pembuluh darah masuk ke ginjal, arteri ya aferen, terus keluar arteri arterial eferen gitu ya. Itu dia butuh tekanan minimal 65. Jadi cara ngitung tekanan arteri rata-rata tuh, kalau misalnya Anda ukur tekanan darah gitu ya, misalnya 120/80 kan gitu ya, anggap tekanan darah standar gitu ya. Nah, rumusnya itu 2 kali yang di atas ya, ditambah 1 kali satu sistol. Oh ya, satu yang di atas ya. Jadi yang 120 ditambah 2 kali yang bawah, 2 kali diastol ya, 120 tambah 160 ya, dibagi 3. Nah, itu tekanan darah rata-rata arterial. Nah, itu ginjal butuh minimal di atas 65. Jadi kalau misalnya tensinya terlalu rendah, bahkan pasiennya masuk ke kategori shock. Shock itu biasanya rata-rata tekanan darah arterinya di bawah 65 atau bahkan di bawah 60, itu bisa bikin gangguan fungsi ginjal. Nah, ini salah satu yang sering bikin gangguan ginjal akut. Misalnya pasien yang muntah-muntah, diare, kurang cairan sampai shock, atau yang infeksi berat, sepsis sampai terjadi shock, itu bisa mengalami tekanan darah terlalu rendah seperti ini ya. Tapi kalau misalnya tekanan Anda 90/60, itu MAP-nya masih bagus ya, mean arterial pressure-nya masih bagus ya. Ginjalnya sih nggak ada masalah, aman-aman aja. Kalau minum air putih kebanyakan emang boleh dok? Nggak disarankan sih ya, karena sebenarnya ini ada beberapa orang yang segitu parnonya ya, segitu ketakutannya sama gangguan fungsi ginjal, jadinya mempengaruhi psikis. Wah, saya harus banyak minum, saya jangan sampai kurang minum. Saya pernah dapat pasien kayak begini nih ya, akhirnya diagnosanya adalah primary polydipsia. Jadi pasiennya ngeluh kencing ya, bisa setiap setengah jam kencing. Saya udah periksa elektrolit nggak ada masalah segala macam. Usut punya usut, sehari minum 8 liter. Coba 8 liter ya, banyak banget ya. Jadi udah kayak udah lebih-lebih dari ikan mujair, minum terus ya, kerja habis pipis minum, habis pipis minum, habis pipis minum, di total bisa sampai 8 liter. Itu primary polydipsia ya, jadinya mengganggu kan, mengganggu kualitas hidup dan bisa bikin ya, kalau misalnya terlalu encer darah nanti natriumnya bisa rendah, bisa jadi gampang pusing segala macam ya, plus bolak-balik pipisnya itu loh ya, kan gak enak banget. Jadi yang cukup-cukup aja lah gitu ya. Kalau kebanyakan minum nanti darah terlalu encer bisa hiponatremi, nanti darahnya jadi keenceran gitu ya. Apa nih dok, abis abortus komplit dengan bantuan induksi, sehabis keguguran perut sakit sampai nggak bisa tidur, minum apa? Wah, ini sih saran saya, kalau misalnya memang masih nyeri gitu ya, kembali ke dokter kebidanannya ya. Sementara boleh minum obat-obat nyeri yang dijual bebas dulu ya, macam paracetamol gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya nyerinya hebat, paracetamol nggak terlalu nolong sih. Segera kembali aja ya untuk dapat obat nyeri yang lebih kuat kalau misalnya masih sakit banget, atau ya diperiksa lagi ya, kenapa nih kok masih sakit. Dok, kalau tensi darahnya yang sistol 80, diastol di bawah 70, apakah dikatakan hipotensi? Sebenarnya sih itu enggak. 40, 220 bagi 3. Kalau ngitung MAP-nya sih enggak ya. Nah, cuman ini aneh nih, kok tekanan nadinya, jadi tekanan nadi itu adalah sistol dikurang diastol, kok cuman 10? Ya, ini tekanan nadinya kecil banget, jadi kesannya pompa jantungnya kok kayak kurang bagus ya. Tapi kalau tidak ada keluhan sih ya, untuk menjalankan aktivitas ya kita anggap normal-normal aja sih tensi segitu ya.
Saran saya sih coba aja ya periksa ke dokter jantung gitu ya untuk melihat ini kenapa sih kok tekanan nadinya kok sempit banget gitu. Ya mestinya kan jarak tekanan nadi itu paling enggak 20 atau 30 lah. Kayak 120 80 itu kan jaraknya 40 gitu ya. Kalau misalnya bawahnya mau 70 biasanya atasnya itu 90 atau 70. Minimal jangan di bawah 20 deh kalau tekanan nadi. Ya ini cara ngukur tensinya udah bener belum, nah gitu itu dulu sih. Jangan-jangan alatnya nggak bener atau teknik periksanya nggak bener ya. Kenapa saya kok cenderung tensi tinggi? Banyak ya, jadi hipertensi itu memang di Indonesia udah diteliti hampir 1 dari 3 orang loh ya. Kalau misalnya dilakukan pengukuran tekanan darah secara acak ternyata 30% itu darah tinggi ya. Jadi nggak ya, kalau saya sebagai dokter nggak terlalu kaget gitu ya kalau misalnya dalam satu rumah isinya lebih dari 3 orang itu ada satu ya, minimal satu yang darah tinggi, itu saya nggak kaget karena surveinya memang begitu. Makanya darah tinggi ini jadi permasalahan ya gitu ya, karena kan faktor resikonya banyak ya, apalagi sekarang dengan gaya hidup milenial kurang bergerak ya, orang-orang lebih senang main gadget dibanding aktivitas olahraga exercise gitu ya. Jadi rokok juga masih banyak ya, jadi makin banyak orang-orang yang kena darah tinggi ya. Belum lagi makanannya sekarang eranya asin-asin ya. Saya nggak bilang micin itu berbahaya, tapi kalau micin berlebihan ya, natriumnya terlalu banyak, resiko darah tinggi juga tuh ya. Kalau pernah berdarah, air seninya gimana dok? Darahnya keluar seperti lagi menstruasi. Bagaimana dengan ginjalnya? Nah ini gross hematuria berarti ya. Gross hematuri itu paling sering sih batu biasanya. Paling sering batu gitu ya. Atau ada trauma, ada cedera ya di saluran kemih gitu ya. Terus penyebab yang lain ya bisa aja karena ada tumor misalnya di kantong kencing. Ini saya bukan nakut-nakutin ya, ini bicara possibility ya, kemungkinan aja gitu. Tapi paling sering sih batu ya. Kalau misalnya memang ada riwayat berdarah seperti itu, USG ya, USG saluran kemih ya. Kalau misalnya sekarang udah enggak, coba cek urinnya lagi ya, apakah masih ada darah yang tidak terlihat mata yang kita bilang hematuria mikroskopik gitu ya. Ya dicek lagi aja dulu, ginjalnya bisa normal bisa enggak, saya nggak tahu ya, diperiksa makanya di USG dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal ya bang, salam kenal juga, waalaikumsalam. Dok kenapa ya tensi ini, kayaknya tadi udah ini deh ya. Saya pengentalan darah karena penyintas lupus. Oh ya, kalau misalnya karena lupus ya memang penyakit autoimun khususnya lupus gitu ya, ada cenderung hiperagregasi sih memang gitu ya. Ya kalau misalnya kayak begitu ya boleh sih diberikan kayak semacam antiplatelet yang tadi acetylsalicylic ya, atau golongan clopidogrel ya. Cuman ya lihat-lihat ya, kalau misalnya sering minum acetylsalicylic kan kadang lambung juga nggak kuat tuh. Dok suka pegel-pegel di leher. Ya ini banyak faktornya ya, posisi bekerja yang nggak bagus ya, nyendernya kurang tepat, atau misalnya sering nunduk begini baca itu juga bisa sering pegel-pegel. Biasanya masalahnya lebih ke ini kok, ke kekakuan otot ya, spasme gitu ya. Justru nggak berhubungan sama tensi atau kolesterol, itu mitos ya. Saya sampai bolak-balik dokter EKG, ronsen, medical check up normal semua hasilnya, apa psikosomatik begitu ya? Bisa saja ya. Nah, psikosomatik nih saya juga udah lama sih nggak bikin video tentang psikosomatik ya, padahal pasiennya banyak. Jadi coba lihat ke video RS cepat waras di YouTube ya, di YouTube ini udah lama banget, waktu awal-awal pandemi kayaknya saya bikin tentang psikosomatik. Ada syarat-syarat yang kita curiga gitu ya, kenapa orang bisa psikosomatik. Salah satunya adalah hidup di situasi penuh stres. Jadi setiap hari itu stressful banget ya. Terus nomor dua, biasanya dia punya ini keluhannya itu terkait dengan emosi tertentu. Jadi misalnya kalau saya lagi liburan, lagi nggak kerja, saya fine-fine aja dok. Tapi giliran saya kembali ke pekerjaan, ngelihat bos ngeselin ya, kumat deh tuh. Saya berdebar-debarnya segala macam. Nah, plus ada syarat-syarat yang lain ya. Saya juga rada lupa, udah lama nggak ini. Tapi salah satunya contohnya itu. Plus biasanya punya riwayat masa lalu atau masa kecil yang nggak mengenakan, jadi kayak ada semacam trauma gitu. Jadi selain hasil-hasil pemeriksaan fisik atau lab semua harus normal ya, kalau kita mau kategori psikosomatik itu harus ada yang lain-lain itu tuh. Jadi situasi penuh stres, nah itu nanti coba lihat aja ke playlist RS Cepat Waras di YouTube, cari yang psikosomatik, itu udah pernah saya bahas itu video. Waduh udah lama banget deh, waktu sebelum pandemi ya, waktu saya masih bisa role play sama teman. Dok, minum herbal cuka apel dan madu apakah bisa buat turunin kolesterol? Ini jujur saya nggak terlalu baca penelitiannya gitu ya.
Saya cuma dengar testimoni dari pasien, dan kita tahu kalau di dunia kedokteran testimoni itu nggak bisa jadi dasar untuk membenarkan suatu terapi. Tapi saya nggak berani bilang ini salah juga, nggak. Ya siapa tahu memang benar gitu ya. Tapi nggak bisa dipatok pasti ke semua orang. Saya ada pasien yang melakukan seperti ini, tapi dicek kolesterolnya masih tinggi-tinggi aja sehingga tetap harus dibantu obat. Terus dia nanya, dok tetap boleh dikonsumsi nggak? Boleh-boleh aja ya, selama tidak ada efek jelek ya. Dan sometimes kan ya, kita itu harus memanfaatkan efek placebo ya, jadi efek sugesti. Nah, itu bagus juga loh ya. Jadi ya memang berhubungan dengan psikosomatik juga sih ya. Saya merasa lebih tenang kalau saya sudah melakukan pola hidup sehat, kalau saya sudah menerapkan makan makanan atau minuman yang tanda kutip ya dia anggap itu natural ya, termasuk minum cuka apel, madu. Jadi dia lebih comfort, lebih tenang, sehingga hormon-hormon senangnya, endorfinnya tinggi segala macam, membuat ya tubuhnya metabolisme jadi bagus. Itu efek placebo sebenarnya gitu ya, bukan karena cuka apel atau madunya mungkin berkhasiat. Saya nggak bilang nggak berkhasiat juga, saya nggak baca penelitian ya masalahnya. Tapi yang pasti kalau di panduan penata laksanaan kolesterol ya nggak ada tuh terapi minum cuka apel sama madu, itu nggak ada. Ya, yang ada perbaiki gaya hidup, turunkan berat badan ya. Kalau misalnya nilainya sangat tinggi di awal ya, itu kasih obat untuk langsung menurunkan. Obatnya pun yang juga yang sudah terbukti secara ilmiah. Dok, tengkuk leher sering sakit juga pusing. Kalau tengkuk ya macam-macam ya. Paling sering sih spasme ya. Jadi cervical spasme namanya, tegang ya, bisa karena posisi duduk. Ya, ini banyak orang-orang kantor yang suka kayak gitu. Saya pun juga gitu karena pekerjaan banyak duduk gitu ya. Atau misalnya saraf kejepit di leher juga bisa. Ya jadi kalau misalnya berlanjut terus ya ke dokter ya, ke dokter saraf biasanya ya. Dok, habis buka puasa kaki malah lemes. Ini butuh pemeriksaan lebih lanjut sih. Kaki malah lemes, cuman kaki doang yang lemes ya, agak aneh juga sih. Coba deh cek gula darah dulu deh gitu ya, apa jangan-jangan habis buka puasa gulanya naik mendadak, ternyata Anda punya diabetes gitu nggak ketahuan. Coba cek gula dulu ya sementara ya. Tapi kalau misalnya gulanya normal-normal aja, ini mesti pemeriksaan yang lain, harus ke dokter ya. Dok, saya sering sakit perut bagian bawah tembus ke belakang, itu efek mah ya, soalnya saya mah. Kalau lambung biasanya khasnya itu bukan di bagian bawah, dia di ulu hati ya, di ulu hati. Andai kata agak ke bawah, dia biasanya masih di atas pusar. Kalau misalnya sakitnya di bawah pusar ya, itu biasanya bukan lambung, biasanya ada penyebab yang lain. Diperiksain aja ya ke dokter ya. Dok, kalau berdiri terlalu lama kaki suka kram, solusinya apa? Nah, sambil berdiri ya digerak-gerakin, jadi jangan statis gitu ya. Nah, jadi mungkin ini aliran darahnya sensitif banget. Kalau misalnya statis gitu ya, terlalu lama aliran darahnya sedikit nggak lancar, untuk balik ke jantungnya dia bikin kram gitu ya. Ya digerak-gerakin aja biar pompa otot kakinya tetap berjalan dengan baik. Dok, kenapa pinggang kanan sering sakit? Apa karena pekerjaan saya yang berdiri berjam-jam? Kemungkinan besar iya, Pak, ya. Jadi stretching ya, jangan statis terlalu lama. Kalau tes acak gula darah setelah makan 200, konsumsi glimepirid berapa mili dan berapa kali ya? Makasih. Jadi sebenarnya tidak bijak saya menjawab pertanyaan konsultasi spesifik seperti ini ya. Jadi kenapa gula darah itu, pengobatan diabetes itu tergantung karakteristik pasiennya ya. Glimepirid ya nurunin gula darah, dan andai kata kita mau kasih, kita selalu mulai obat apapun ya untuk diabetes adalah dosis kecil. Mulai dari dosis kecil dulu. Biasanya paling kecil kan 1 mili, dan minumnya hanya 1 kali sehari. Tapi saya nggak bisa bilang karena saya tidak memeriksa Anda apakah glimepirid itu adalah pilihan obat diabetes yang paling tepat untuk Anda. Nah, karena banyak tuh yang harus dipertimbangkan, fungsi ginjalnya gimana, fungsi jantungnya gimana, orangnya pola makannya gimana. Saat ini lebih cenderung diabetesnya udah berat badannya kurus atau masih gemuk gitu, nah, macam-macam ya. Itu obatnya pilihannya beda-beda. Jadi saran saya ya, kalau cuma nanya dosis berapa ya, saya akan jawab dosis paling kecil, minum 1 kali sehari. Tapi apakah itu paling bagus untuk Anda, periksa dulu ke dokter ya. Dok, kalau mengi terus ngos-ngosan pas aktivitas, paling sering sih asma ya. Mengi ini asma bisa ya, infeksi paru juga bisa meskipun agak jarang gitu ya. Sama kalau perokok ya, yang kita sebut dengan penyakit paru obstruktif kronik, itu kalau misalnya kerja berat jadi bisa mengik-mengik kayak gitu ya. Mengi ini nggak kayak di sinetron ya. Kalau sinetron kan nggak gitu. Kalau orang asma itu justru ngiknya itu pada saat buang napas. Jadi misalnya dia tarik napas, pas buang, nah gitu ya. Jadi justru meskipun bisa juga sih pada saat tarik napas, tapi lebih seringnya pada saat buang napas. Sakit persendian lutut obatnya apa ya, Dok? Tergantung penyebabnya ya. Kalau misalnya usia udah agak lanjut, sakit lutut, kalau misalnya jalan terus ada bunyi kertek-kertek, kalau misalnya ditekuk lututnya, itu pengapuran osteoartritis ya. Obatnya bisa anti radang golongan NC, tapi ya
sebaiknya jangan minum terlalu sering, nanti bisa ke lambung. Sama turunin berat badan supaya beban ke lututnya berkurang, sama latihan-latihan tertentu pakai teknik rehabilitasi medik untuk menguatkan otot-otot di sekitar lutut gitu ya. Nah, kalau misalnya penyebabnya asam urat ya dikasih obat ini dong ya, anti radang untuk asam uratnya, terus obat pencegahan supaya jangan serangan ulang, sama faktor resiko asam uratnya diobati plus turunin asam uratnya. Saya ingin Anda membuka saya untuk mengundang Anda, maksudnya bagaimana? Halo dok, selamat sore. Saya penderita CKD stage 4. Kira-kira olahraga apa saja yang bisa saya lakukan? Kalau misalnya sudah stadium 4 seperti ini, saya tidak menyarankan olahraga berat yang banyak mengeluarkan keringat ya. Karena kalau udah stadium 4 itu kan ya anggap ya kasarnya gitu ya, 2 tahap lagi cuci darah gitu ya. Stadium 5 awal, habis itu stadium 5 lanjut. Nah, stadium 5 lanjut cuci darah tuh. Nah itu jangan banyak olahraga yang banyak mengeluarkan keringat, karena jangan sampai membuat diri Anda dehidrasi. Intinya gitu aja ya. Kalau olahraga-olahraga yang kayak stretching macam yoga ringan ya, atau jalan biasa yang nggak terlalu keringetan tetap dehidrasi, itu silakan aja. Dok, hasil dedimer saya di angka 900 apakah masih normal? Ini tinggi ya. Saya nggak tahu sebenarnya sih nomor apa utamanya itu lihat nilai rujukan laboratoriumnya ya. Jadi kan di laboratorium itu di sebelah kanan biasanya ada nilai normalnya berapa. Dilihat ya masih di dalam range normal apa enggak, karena nilai normal lab tuh kadang-kadang beda-beda. Tapi secara umum 900 itu tinggi karena di atas 500 kan batasnya yang standarnya ya. Dok, kenapa berdiri lama suka pegel banget sebelah kiri padahal minum normal? Belum tentu ginjal ya. Orang tuh selama ini seringkali nyebut sakit pinggang, tapi yang lokasinya ternyata setelah dilihat itu lokasi yang banyak otot, bukan ginjal. Ginjal itu persis di ini nih, apa? Aduh, gimana cara terangin ya? Jadi kalau raba tulang belakang gitu ya. Tulang belakang terus kan nanti ada rusuk yang di belakang tuh, persis di sudut antara tulang belakang sama rusuk yang ke kiri ke kanan. Jadi sebenarnya lebih di atas ya. Jadi kalau misalnya sering sakitnya di pinggang bawah dekat ke bokong itu otot. Biasanya itu bukan ginjal ya. Dok, cara baca hasil darah rutin gimana sih? Nah, buka video TikTok saya udah saya jabarin tuh ya. Cari di playlist baca hasil lab, udah saya kelompokin biar nggak susah nyarinya ya. Silahkan ditonton aja ya. Darahku 200 lebih. Ini tekanan darah kali maksudnya ya. Jadi gagal booster. Ya, Bu, berobat aja ya. Kalau misalnya memang konsisten terus-terusan di atas 200 itu harus langsung pakai obat ya, itu tinggi sekali. Tapi kalau misalnya 200-nya ini karena ibu misalnya cemas ya atau takut ketika mau disuntik ya mungkin harus dikasih obat anti cemas ya. Kalau enggak nanti nggak bisa booster. Dok, kolesterol 185. Kalau ini kolesterol total ini masih normal, tapi kalau ini LDL atau trigliserid itu tinggi. Jadi saya nggak tahu ini yang mana yang tinggi. Wah, udah jam segini udah mulai gelap. Mungkin saya pilih 1-2 pertanyaan terakhir ya. Ini nih tentang medical check up. Kolesterol 185, gula darah tanpa puasa 135, tapi badan pegal semua. Apakah ada hubungannya? Enggak, karena itu normal ya. Kolesterol total 185 kan normal. Gula darah sewaktu ini berarti ya, berarti udah makan 135 bagus ya. Berarti bukan dari situ penyebab pegal-pegalnya. Coba dicari lagi nanti yang lain ya. Aing dibilang bapak-bapak, maaf, salah ya. Saya nggak tahu soalnya nama profilnya nggak ada Pak siapa atau Bu siapa. Dok, diabetes insipidus. Wah, diabetes insipidus ini ilmunya susah-susah gampang nanti ya. Ini saya bahas yang ini dulu, medical check up. Dok, apa hubungannya tensi rendah dengan anemia? Sebenarnya nggak berhubungan secara langsung ya. Kalau anemia itu kan jumlah sel darah merahnya rendah, tapi belum tentu tekanan darahnya tinggi rendah juga. Saya bahkan banyak yang ketemu juga tuh anemia tapi tensinya tinggi, jadi sebenarnya nggak berhubungan ya. Dok, minum tablet tambah darah 1 tablet tiap 2 hari sebagai suplemen harian boleh nggak dok? Nah, pertanyaannya Anda anemia apa enggak? Kalau misalnya enggak anemia, ya itu enggak ada alasannya minum tablet tambah darah buat apa gitu ya. Dan pula andai kata anemia, kalau mau konsumsi tablet tambah darah harus dipastikan nih anemianya penyebabnya memang kurang zat besi atau bukan. Kalau anemianya karena penyebab yang lain, misalnya Anda setiap kali haid, kalau perempuan gitu ya, ternyata haidnya banyak, ya itu mesti dicari tahu dong kenapa haidnya banyak, itu yang menyebabkan anemia, bukan sekedar kurang zat besi gitu ya. Jadi nomor 1 pastiin dulu ya, cek aja HB-nya ya, anemia apa enggak gitu ya. Oke, terakhir ini pertanyaan paling terakhir ya tentang medical check up deh ya.
dari wanita karir nih, dari tadi banyak nanya ya, makasih partisipasinya ya. Kolesterol saya 622 dok, dikasih obat pengencer darah sama obat jantung. Simvastatin tiap malam saya minum yang 10 mili. Jadi ya jujur pendapat pribadi ya, nanti mesti tanya lagi ke dokternya ya. Kalau kolesterolnya 600 begini, saya nggak akan pilih simvastatin gitu ya. Simvastatin itu adalah kelompok statin yang kemampuan menurunkan kolesterolnya paling kecil. Bukannya nggak bisa, bisa sih, tapi jelek ya. Jadi kita bagi tuh kemampuan menurunkan kolesterol, menurunkan di, saya lupa pembagian persisnya ya. Kalau nggak salah di bawah 20% dari nilai semula, terus 20 sampai 50% sama bisa lebih dari 50%. Nah, kalau misalnya simvastatin itu dia yang paling rendah. Jadi kalau misalnya ini 600 terus misalnya simvastatinnya dikencengin sampai anggap aja 40 mili gitu ya. Misalnya minumnya itu pun juga turun-turunnya paling ke 400, tetap masih jauh di atas target. Ganti ke statin yang lebih tinggi saran saya gitu ya. Obat pengencer darahnya sama obat jantung ya kalau misalnya memang ada indikasi ke sana ya silakan dikonsumsi. Saya kan nggak meriksa Anda soalnya ya, jadi ya ikutin sesuai hasil pemeriksaan dari dokter ya. Tapi simvastatin itu sebenarnya nggak jadi pilihan kalau misalnya orang sudah punya penyakit jantung ya. Kalau punya penyakit jantung itu harus dikasih statin yang high intensity yang menurunkan kolesterolnya itu bahkan bisa 30 sampai 50% paling nggak. Oke, segitu dulu kali ya. Ini kayaknya mau hujan, udah mau gelap gitu ya. Terima kasih buat Sobat Waras TikTok sekalian yang sudah berpartisipasi sore ini. Pertanyaannya sangat variatif, bagus-bagus banget. Nanti seperti biasa saya akan save live ini ya untuk ditayang di YouTube, tayangan ulang ya. Silakan yang mungkin mau dengar dari awal, yang pengen nambah-nambah ilmu tentang medical check up atau pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan ditonton ulang. Nanti saya akan jadwalkan lagi live berikutnya. Mungkin kalau ada yang punya usul mau topiknya apa buat live itu silakan komen aja ya di video-video TikTok saya gitu ya. Saya sih kepikiran mungkin mau bahas ginjal kali ya, karena dari tadi banyak yang tanya-tanya ginjal. Jadi mungkin live berikutnya saya akan bahas ginjal ya, karena sepertinya itu menarik juga. Oke, saya Dr. Aldo undur diri dulu ya. Selamat menyongsong buka puasa ya buat teman-teman semua yang berpuasa ya. Salam sehat, salam waras, bye bye.